kambing dan hewan-hewan lainnya, setelah keadilan itu dipenuhi, mereka kembali menjadi tanah. Ora ono surga, ora ono neraka. Nah, sementara orang-orang kafir di akhirat nanti kedzaliman kepada sama manusia itu ditunaikan, sementara ada juga kedzaliman kepada Allah, karena ono amanah untuk mengikuti hukum Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir iri marang bongsone kewan-kewan itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lan mbok yo aku kaya kepe dadi lemak meneh bae. Allahu akbar. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadisnya yang pertama an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah bercerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasul bersabda, ayatul munafiki salasa. Tondone wong munafik niku wonten 3. Pindah idza haddatsa pakai tasdid dalil. Pak nek mboten wonten tasdid maknane beda. Nek pakai tasdid haddatsa bercerita, nek ora ono tasdid haddatsa terjadi. Nek haddatsa itu menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Nek haddatsa terjadi kejadian. Nek cerita kadzaba ngapusi. Wa idza wa'ada kaping kalipun nek janji akhlafa suroyo binjani janjine. Wa idza tumina, dan apabila diberi amanah dipercaya. Orang yang munafik itu memiliki ciri berkhianat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tondo-tondo itu bukan berarti lantas orang yang memiliki ciri semacam itu langsung dicap sebagai orang munafik. Hanya tanda-tandanya saja. Wong munafik iki tondo-tondo ini kebiasaane telung perkara iki. Maka kemudian para ulama ada yang membagi atau mengklasifikasi munafik atau munafik akidi, akidahnya, ada munafik amali, amalannya. Kalau munafik akidi, orang yang secara akidah, keyakinan di dalam hatinya sebenarnya menolak terhadap Islam. Mingwek etok-etok lebu Islam. Bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi, sewaktu Nabi di Madinah. Itu munafik akidi. Masih ada apa enggak zaman sekarang? Yo, mungkin masih saja. Kalau zaman dulu ceritanya orang berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam, ceritanya seneng bogronya. Orang Belanda ngaji pinter bahasa Arab, bahkan sampai lungo ngaji bareng. Kan konon katanya dia tetap misionaris, meninggal pun dalam tetap di prosesi pemakamannya cara agama mereka. Itu contoh orang munafik pura-pura lebu percaya meyakini sebagaimana keyakinan umat Islam ning hati ini boten. Lah yang kedua ini yang kebanyakan munafik amali. Hati ini yo iman, hanya saja perilaku perbuatannya persis perilaku sifat-sifat sing dinduweni karo wong munafik, hanya perbuatannya saja. Lah apa? Ya di antaranya 3 ini. Kalau dalam hadis Nabi yang lain, wa idza khasama ghadara. Ketambahan kalau berkompetisi, tukaran itu maknanya banyak. Kompetisi, lomba, saingan, ghadara, curang. Itu ciri-ciri orang munafik. Dagangan ben laris curang, itu orang munafik. Lomba campur karo ngakali yo. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka satu di antara ciri orang munafik terkait dengan bab yang kita bahas adalah apabila mendapat amanat itu berkhianat. Sehingga lawan kata dari sifat amanah ya khianat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini menjadi pula salah satu di antara sifat yang
wajib harus dimiliki para rasul. Ada 4 sidik, amanah, tabligh, manunah. Nah, seorang rasul tidak mungkin berkhianat, mengkhianati tugasnya sebagai penyampai, penerima dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, mustahil, tidak mungkin rasul memiliki sifat khianat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nek riyen pun dipun bahas tentang makna amanah nggih. Yang kedua, wa an Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala, haddatsana Rasulullah, bercerita kepada kami, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam, haditsaini, tentang 2 hadis, 2 cerita dari Nabi. Ra'aitu ahadahuma, yang mana salah satunya aku saksikan sendiri. Wis tak saksike, wis pura kedadiane. Wa ana antadirul akhar, dan aku masih menunggu terjadinya yang satunya. Sing siji kedadian, sing nomor loro durung. Kemudian dilanjut cerita dari Hudzaifah tadi, haddatsana, Nabi menceritakan kepada kita, annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Amanat itu akan turun pada relung hati manusia. Para tokoh ar-rijal itu orang yang bukan sekedar orang, namun orang yang ditokohkan di kalangan masyarakat. Apa yang terjadi? Tsumma nazalal Qur'an, kemudian turunlah Al-Qur'an, fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Maka orang-orang tadi pun tahu tentang isi Al-Quran dan tahu pula isi tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dilanjut, tsumma hadatsana an rafil amanah. Ini cerita tentang proses bagaimana amanah itu turun. Bahwasanya pada generasi awal para sahabat amanat itu kuat. Karena latar belakang mereka orang-orang Arab, meskipun orang Arab itu disebut orang-orang jahiliyah, pada dasarnya ada beberapa sifat terpuji yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Salah satunya adalah amanah. Nek diwenehi kepercayaan apa titip apa, apa ono perjanjian apa, sifatnya orang Arab itu mereka menepati janji, menjaga amanah. Dan kemudian kata Nabi, diperkuat dengan turunnya syariat dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang soyo kuat. Di keadaan para sahabat semacam itu, meskipun Nabi tidak menyebut generasi sahabat. Kemudian kata sahabat Hudzaifah, Nabi menceritakan kepada kami an raf'il amanah, tentang bagaimana amanah itu diangkat. Faqala, maka lantas Nabi beliau Rasul SAW bersabda, ya namur rajulun naumata, akan tidur seseorang dengan satu kali tidur, keadaan tidur, fatuqbadul amanatu min qalbihi, amanat akan tercerabut dari dalam hatinya, fayadillu atharuha mithlul waqti, maka bekas amanat yang dicabut dari dalam hati itu di dalam hatinya meninggalkan seperti keletikan api, percikan api. Sumayanamun naumata, kemudian tidur lagi masa berikutnya, fatuqbadul amanatu min qalbihi, amanat pun akan semakin dicabut dari dalam hatinya, fadhilu atharuha mislu ajal asalil majli, kemudian bekas dari amanat yang dicabut itu akan meninggalkan seperti melenting. Kalau luka kena api, percikan api itu melenting, mau cilik soalnya gede. Kajamrin kaya mawa dahraj tahu ala rijlika, sing mok grindingke ana sikil kena mawa lagi ngono lentung, ora melenting, nek melenting cilik lentung. Lentung kan gede. Gede meneh melentong. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya Nabi ndikake fanafita fatrahu munkabiran wa laisa fihi syai'. Maka kemudian lek kena mawa ki mau, dia bakal melendung. Engko akan melihat itu apa orane
muntabiran. Yang melendung aporane ana kaya ubune. Walai safihi syekh, sementara di dalamnya orang kain ini ya ana banyu. Summa akhadha hasatan, kemudian Nabi mengambil sebungkak kerikil. Wa tafadah rojaha ala rijlihi, Nabi gundungake di kaki beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sampai di sini ada satu penggambaran dari Nabi. Amanah itu akan dicabut oleh Allah. Sifat amanah manusia dengan tanpa disadari. Kenapa kok tanpa disadari? Krono dalam keadaan tertidur tadi. Bukan berarti kami turu amanah hilang. Artinya secara tanpa sadar, hari berganti, ganti generasi, kualitas manusia itu semakin berkurang tingkat amanahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai Nabi gambarkan kondisinya, besok bakal kejadian fayusbihun nasu yatabayaun. Maka kelak pada saatnya orang itu waktu esok-esok, artinya waktu esok-esok bukan waktu esok temenan. Artinya suatu saat nanti orang itu yatabayauna, mereka jual beli. Fala yakatu ahadun yu'addil amanata, sehingga hampir saja seseorang itu tidak menunaikan amanah. Hatta yuqala krana ora ana wong sing amanah, sampai dikandhaki inna fi bani fulan rajulan aminan. Krana menjadi barang langka nek ana wong sing amanah iki nek Pak tuku krana bae. Kae wonge jujur, timbangane akurat, orang-orang. Saking longkone wong sing dodolan cara kaya kuwi. Hatta yuqallu li rajuli, sampai seseorang pun kemudian dikandaki ma'ajladahu ma'adrofah ma'aqalah wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Alangkah kuatnya orang itu, alangkah cerdasnya orang itu, alangkah berakalnya orang itu, padahal di hatinya kalau dibandingkan di masa kelas para sahabat ning jero atine wong kuwi orang duweni iman sedikit pun. Kuwi bisa dianggap wong sing paling aman saking longkone. Kembali kepada cerita sahabat Hudzaifah. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyakum bayatu. Sungguh benar-benar saiki wis tekan mangsane kanggone aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku baiat. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Kalau dia seorang muslim, mesti ini agama ini bakal mendorong dia untuk menunaikan amanatnya, mergo agama ini. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan, nek dekne niku wong Yahudi wong Nasrani misal dagang. Husnudzoni sahabat Hudzaifah la yaruddanna alayya sa'ihi, niscaya yang akan mendorong dia menunaikan amanah adalah usahanya. Orang pingin rugi dan dianggap tetap dia sebagai orang amanah, sehingga konsumen calon pembeli itu akan terus kembali kepada dia. Wa amal yauma, adapun hari ini kata sahabat Hudzaifah, fama kuntu ubayyu minkum illa fulanan wa fulanan. Jadi saiki aku nek Pak Dolyunuku jual beli yo paling tak batasi karo si A si B. Jadi di masa sahabat sepeninggal Nabi menggambarkan keadaan umat pun sudah demikian langkahnya barang amanah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sebab ya ada satu batasan moral itu akan sangat bergantung kepada kondisi sosial kehidupan masyarakat. Nek masyarakat permisif nganggep koyo ngono barang sing biasa, maka standarnya pun akan turun, standar baik pun. Maka di sini pentingnya untuk menegakkan nahi mungkar. Nek anggapane cara nyambut gawe pengen dadi pegawai kudu main duit dhisik, misal. Orang akan menganggap itu hal yang wajar. Wajar nek koyo kuwi. Nek ora koyo kuwi wong sing aneh. Iki mau dikandhaki karo sahabat Hudzaifah. Yo, ning kampung kono ki sing isi
lempengan ki si A justru menjadi yang terkenal karena saking lempengnya. Jadi sekali lagi karena terkait dengan hablum minan nas, akhlak terpuji terkait dengan hablum minan nas, itu standarnya akan sangat terpengaruh asumsi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, anggapan ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Ya contohnya maulah dianggap Pak ingin jadi pegawai kudu main amplopan yang anggapane iki wajar nek koyo kuwi arah koyo iki malah ora wajar, dianggap hal yang biasa bukan hal yang tercela, dianggap wis biasa. Perjalanan dinas lumrahe kuwi yo oleh jabah bensinnya 100.000 jaluk ke gawe ke mutasi 150 misal nanti saya ke nek arah koyo kuwi wong lempengan. Nah itu ya amanat juga itu terkait dengan amanat. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah kemudian dari sisi hukum, sekarang kajian hukumnya. Hukum menepati janji itu apa? Kemudian hukum menjaga amanat itu apa? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau berbohong itu sudah barang tentu hukumnya haram. Sehingga kalau orang berjanji dari sejak awal niatnya itu untuk melayani, orang menepati, berarti sama halnya dia berjanji dengan niat untuk berbohong. Tapi kalau berjanji, namun dari awal ketika dia berjanji, niatnya ingin menepati janji. Namun di tengah-tengah masa tiba waktu janji yang dia berikan, ada halangan, ada uzur misal. Nah ini menjadi pertanyaan, menepati janji itu hukumnya apa? Apakah wajib atau hanya sebatas sunnah? Ini dapat dibedakan ya. Jadi kalau memang dari awal dia membuat janji namun wis niate ora apik, Pak nulayani ora Pak nepati, itu berarti sama halnya dengan berbohong. Itu yang tidak boleh, haram dari awal. Lain jadi pertanyaan, bagaimana jika di tengah perjalanan ketika dari awal niat berjanji itu menepati tapi ada uzur? Waqati talafal fuqaha fi hukmil wafa bil wa'di. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menepati janji. Asal di pertama niati Pak menepati, niati Pak nulayani maka tetap hukum itu dosa. Dhahaba jumhurul fuqaha min al-Hanafiyah wal Malikiyah fil masyhur wa Syafi'iyah wal Hanabila fil madhab ila anal wafa bil wa'di mandubun la wajibun. Saya menepati janji itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Artinya tetap kali pertama ya bukan berarti sunnah aku Pak janji gampang di sulayani, dibedani itu Pak itu. Jadi artinya kalau umpamanya di tengah perjalanan ada uzur, iki piye dosa apa ora nek menurut mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama ora dosa. Bab hukume sunnah. Namun pendapat mazhab Malikiyah dalam satu pendapat, juga Imam Ahmad dalam satu pendapat nih mau mayoritasnya. Demikian pula yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya menepati janji itu wajib. Kenapa? Sebab Nabi sebut menulayani janji itu termasuk bagian dari sifat orang munafik. Jadi meskipun ana uzur karena dihukum wajib orang menepati janji tetap dosa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mazhab Maliki dibedakan janji ini terkait dengan satu kondisi atau tidak. Kalau terkait dengan satu kondisi ana ta'liqi dan kondisi yang dipersyaratkan itu terjadi, maka janji itu menjadi wajib. Sampai nikah karo kancane sing durung nikah. Oh, nek nikah tak sumbang 100.000 misal. Karena itu janji
terkait dengan satu kondisi syarat, nek nikah tadi, maka ketika yang dipersyaratkan itu dilakoni, maka menepati janji itu hukumnya sebagai perimbangan dari syarat yang telah dipenuhi. Ketika di sisi yang dijanji tidak memenuhi, ya berdosa. Karena pihak yang dijanjikan itu sudah memenuhi syarat. Kira-kira sing matuk ya sing pertengahan iki, sing pertengahan. Nek mualak digantungke atau dikoyiti dengan satu kondisi, satu sebab. Kalau sebab atau kondisi sudah jadi, maka menepati janji hukumnya wajib. Kemudian yang kedua tentang hukum menunaikan amanah, ini wajib. Beda kalau janji mengenai janji kan beda pendapat para ulama. Tetapi kalau amanah hukumnya wajib. Bab jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya yang ketiga, An Hudzaifah wa Abi Hurairah, dari dua orang sahabat Nabi, yang pertama Hudzaifah bin Yaman, sama seperti hadis sebelumnya. Yang kedua juga diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau berdua sahabat Nabi ini. Qala, keduanya bercerita. Qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ini yakni tentang kisah peristiwa nanti di hari kiamat, umat para Rasul itu meminta bantuan syafaat kepada nabinya masing-masing. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Nabi ngendikan, besok Allah bakal ngumpul lagi menungso kabeh. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul jannah. Maka orang-orang mukmin pun dibangkitkan oleh Allah, mereka berkumpul sehingga surga itu didekatkan kepada mereka. Fayatuna Adama, mereka pun sowan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna, maka kemudian mereka matur kepada Nabi Adam, ya abana, duh bapak kita sami, karena nenek moyangnya, istaftih lana al-jannah, bukalah untuk kami surga itu. Jaluk ben Nabi Adam sing dodok, sing buka pertama kali. Fayaqulu, maka lantas Nabi Adam menjawab, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Nabi Adam, beliau dengan sikap tawadhu, rendah hati, kan tidak ada sebab lain kenapa kalian dulu dikeluarkan dari surga melainkan kesalahan saya. Kok aku sing kon merasa tidak pantas. Lastu bisahibi dzalik, saya bukan orang yang tepat untuk itu. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah, jajal mono tekanono sowano marang Nabi Ibrahim, beliau itu khalilillah, kekasih Allah Ta'ala. Kala, maka lanjut ceritanya pun Kanjeng Nabi, fayatuna Ibrahim alaihissalam, maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim sami matur nyuwun kados napa sing dipun suwunake marang Nabi Adam. Jawab Nabi Ibrahim napa? Fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim jawab, lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang tepat untuk itu. Innama kuntu khalilan min wara'a, aku menjadi kekasih Allah itu min wara'a, sak mburu niki, artinya masih ada orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nanti kalau dalam hadis yang versi lain dijelaskan alasan Nabi Ibrahim itu merasa tidak pantas sikap tawadhu beliau karena beliau merasa pernah berbuat maksiat berupa kebohongan 3 kali. Ping janjane orang ngapusi. Kebohongan yang pertama itu Nabi Ibrahim merasa tidak pantas buka ke surga mergo sing pertama Nabi Ibrahim alaihissalam nalikane si Enom ingin dakwah ngejak Raja Namrud mlebu Islam, itu beliau mengatur strategi yang di dalamnya ada unsur kebohongan. Kita istilah tak cerita ini.
Yang pertama, mengatur strategi pura-pura sakit, padahal tidak dalam kondisi sakit. Ketika orang-orang di negeri itu keluar dari kampung halamannya merayakan hari raya, Nabi Ibrahim mengatur strategi, aku pak ngeri deh, sebab nek aku keri dewean orang-orang aku pak ngobrak ngabrik berhala-berhala. Direncanakan sedemikian rupa, mulai dari mengatakan ini sakin, aku sih lor, ora pak melulungo. Nah, kemudian setelah semua orang pengikut Raja Namrud itu keluar, mulai dilakukanlah apa yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim. Beliau masuk ke kuil, beliau hancurkanlah berhala. Disisakan satu berhala yang paling besar. Nah, kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu, beliau ikatkan di leher berhala yang paling besar itu. Singkat cerita, ketika Raja Namrud pulang, marah dan mencari-cari kiranya siapa sosok di balik malapetaka kehancuran kuil yang mereka agung-agungkan itu. Maka informasi berdatangan di Cilorong, saya ngerti, ono seorang pemuda yuqalu annahu Ibrahim, arane Ibrahim, weh orang melu metu. Maka Raja Namrud meminta untuk didatang. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa kok sebenarnya itu tidak berbohong? Bab nanti kalau dibaca dalam ayat Al-Quran, fanadhara nadratan fil nujum, surah As-Saffat ya. Nabi Ibrahim itu memandang ke arah bintang. Faqala inni sakin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan inni sakin, saya orang yang sakit. Nah, janjane yang dimaksud dening Nabi Ibrahim sakit itu adalah sakit rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nyawang luar bisik. Babi mengatakan saya sakit, bukan sakit secara fisik. Kan janjane orang salah ini, orang salah. Bener dong. Kemudian kebohongan yang kedua adalah ketika sampai di hadapan Raja Namrud, itu Nabi Ibrahim ditanya tentang siapakah yang melakukan kerusakan dengan menghancurkan berhala-berhala itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Takonono kuwi sing paling gede. Aku orang lakoni, ora aku sing lakoni sing gede, takonan nek ora percaya. Maka kemudian tanpa disadari muncul ucapan yang menyatakan, lah kok kon takok berhala ra iso ngomong. Terus ora mungkin berhala kok obah tani kadek tempatnya bisa merusak yang lainnya. Maka pernyataan tanpa sadar awalnya sebagai jawaban pada Nabi Ibrahim itu sebenarnya pengakuan dari Raja Namrud kalau berhala itu tidak bisa apa dibalik oleh Nabi Ibrahim. Jadi mau akoni kaya ngono kok tetap baik sih mau sembah. Hadirin rahimakumullah, lah kemudian justru menjadi tambah murkanya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ ada jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Sing lakoni iki dudu aku sing gedhe iki. Itu kan nek diangan-angan ya koyo seperti bentuk kebohongan. Ya, sebelumnya ketika ditanya oleh Raja Namrud tadi, qalu a'anta fa'alta hadza fi ahlitina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, adakah engkau yang mengerjakan ini semua terhadap sesembahan-sesembahan kami Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu, tidak menjawab ya atau tidak, tetapi sing ngerjake iki, sing lakoni iki berhala sing paling gede. Pas aluhum ingkanu yantikun, tanyalah nek bisa ngomong takonono jajal. Hadirin rahimakumullah. Yo jajane itu bagian dari strategi. Nabi SAW beliau sabdakan bahwasanya kebohongan itu boleh dalam 3 hal. Satu di antara adalah berbohong di saat dalam kondisi berperang. Perang ini kena ngapusi ini ora dosa. Misal tentara nek wayah perang wajah dicoreng-coreng, terus nganggo penutup nganggo daun-daun nyamar. Tujuannya ben apa? Ben musuhe kapusan. Ngertine iki dudu tentara dudu wong. Ngertine ben dikira kuwi wit
bodong-bodongan. Itu ngapusi. Tapi ora dosa krana dalam kondisi berperang. Jadi sebenarnya sama kondisinya sebagaimana dalam peperangan. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jajal nek iso ngomong takono karo sing gede. Nabi Ibrahim tidak menjawab sing nglakoni iki dudu aku, tapi mengajak untuk bertanya kepada yang besar. Nah, yang ketiga kalinya adalah ketika Nabi Ibrahim bersama istri beliau pertama, Ibunda Sarah datang ke Mesir. Beliau kan dari Kan'an, aslinya dari Babil. Babilonia itu Irak, pindah ke Kan'an, Palestina. Kemudian beliau pun pernah berkunjung ke Mesir. Di Mesir itu Fir'aun yang sedang berkuasa, dinamakan gelar raja. Itu Fir'aun yang mata keranjang. Nek wong itu ayu, pingin dideki selir. Lah kalau Nabi Ibrahim ngerti, nek wong itu ayu wis dipilih bojo-bojone bakal dipateni. Nek morone karo sedulure cuma bakal dipisah. Sedulure sing bakal dipenjara. Nah Nabi Ibrahim pesen karo bojone. Aku takoni mau karo penjaga imigrasi, nek aku ikut aku sebagai saudarane sampean. Lalu nek sampean takoni sapa ni aku yo jawab, nek sampean iki bae sedulur. Ya maka kemudian terjadi peristiwa di mana dipisahkan namun Nabi Ibrahim tidak sampai di yaitu janjane ora ngapusi krana kabeh wong iki ya sedulur wong keturunane padha kadek Nabi Adam alaihissalam. Jadi nanti kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merasa tidak pantas memberikan syafaat tadi. Nabi Ibrahim menunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya seperti apa? Kalau nomor wekdal isya kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Walaupunikum semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.